pada akhir September terus-menerus muncul isu atau rumor bahwa KPK akan memaksakan untuk mentersangkakan Pak Anies. Karena itu Pak Surya mendorong supaya deklarasi segera dilakukan. Tapi saya tidak akan membantah itu karena itu adalah tafsir. Orang ini punya masalah hukum yang bisa dikaitkan ke situ. Dan itu yang mengkaitkan bisa apa saja. Tidak harus pemerintah loh, tidak harus lawan politik, bisa saja. Itu kan sudah terbuka kasus itu. Tapi itu nanti akan terbukti tidaknya pada saat nanti KPK menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup. Sudah terbukti ada suatu peristiwa. Tinggal lagi melihat bagaimana nanti siapa yang bertanggung jawab. Itu proses yang harus dilalui KPK. Terbongkar sudah alasan sesungguhnya deklarasi Anies hanya selamatkan diri dari KPK. Tanggal 3 Oktober itu hari yang sangat penting karena konon pada waktu itu KPK memaksakan untuk dijadikan tersangka Pak Anies. Jadi itu adalah satu respon dari keadaan. Sepintas memang tidak ada masalah. Tapi setelah didalami lebih jauh, berdasarkan fakta yang tersaji, berdasarkan pengetahuan yang saya miliki, ada hal-hal yang perlu dicermati. Saya tidak tahu apa yang dituduhkan, juga apa yang dipersoalkan, saya juga tidak tahu. Pertama yang ini disampaikan begini, bahwa kita sudah melakukan pendalaman dan kita juga memiliki data yang cukup akurat terkait dengan penyelenggaraan Formula E dan kita tidak ketemukan ada mens rea di sana. Jadi saya fakta saja, itu semua rapat itu 90% dipimpin oleh Pak Anies. Memang di ujung kalimat selalu ada kalimat, saudara laksanakan ini tapi tetap sesuai dengan peraturan. Tapi bagi orang hukum bukan kalimatnya, faktanya. Karena faktanya bertentangan dengan apa yang diucapkan dan seolah-olah akan melemparkan tanggung jawab pada bawahannya, terlihat oleh saya. Kami perlu tegaskan bahwa kita menitipkan amanat untuk menjadi ketua pelaksana kepada Pak Sahroni karena beberapa hal. Nah ini yang kebiasaan birokrat-birokrat kita itu pada umumnya ya, dalam berbagai kasus-kasus korupsi selalu seperti itu. Apa sih esensinya kenapa KPK seperti ingin memaksakan? Upaya untuk membuat Mas Anies ini tidak masuk dalam kompetisi gitu. Padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK. Itu tafsiran publik aja. Nyatanya tidak apa-apa. Kasus sudah sedikit terungkap, kita buka saja supaya masyarakat tidak lagi curiga seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Dan suasana itu yang kita rasakan juga. Mengapa ada kebutuhan untuk secepat-cepatnya mengumumkan dukungan dari 3 partai itu. Cuma yang saya tegaskan kepada KPK satu. KPK, kalau Anda mau menindak ketua partai, menteri atau siapapun, jangan pertimbangan politik. Kalau hukum. Pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, tidak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi bersama pimpinan KPK sepakat untuk segera memutuskan status kasus Formula E. Jubir Anies Baswedan Sudirman Said belak-belakan mengaku bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berusaha mencekal Anies agar tidak maju Pilpres 2024 mendatang. Pencegalan itu menurutnya dilakukan oleh KPK dengan cara mentersangkakan Anies dalam kasus dugaan korupsi Formula E. Oleh karena itu, menurut Sudirman Said, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres karena alasan tersebut. Ia menyebutkan Surya Paloh tidak mau KPK lebih dulu mentersangkakan Anies. Pada akhir September terus-menerus muncul isu bahwa KPK akan memaksakan mentersangkakan Anies. Karena itu meskipun waktu itu Pak Surya dalam keadaan kurang sehat, beliau kembali ke Jakarta untuk mendorong supaya deklarasi segera dilakukan. Dan 3 Oktober itu menjadi tanggal penting. Konon KPK itu ingin memaksakan Pak Anies ditersangkakan. Ujar Sudirman dikutip dari YouTube Karni Ilyas. Mantan Menteri era Presiden Joko Widodo ini mengatakan sebenarnya deklarasi Anies ingin dilakukan secara bersama-sama dengan PKS, Nasdem, dan Demokrat. Namun kondisi mendesak KPK tersebut yang ingin mentersangkakan Anies menurutnya membuat Surya Paloh mengambil keputusan yang lebih dulu mendeklarasikan. Merespon hal ini, politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul mengomentari pernyataan tim sukses Anies tersebut, yakni Sudirman Said soal deklarasi Anies Baswedan calon presiden.
Sudirman Said mengungkapkan situasi di balik deklarasi Anies calon presiden dari Partai Nasdem pada awal Oktober 2022 lalu. Menanggapi hal tersebut, Ruhut menegaskan bahwa kedudukan semua orang sama di depan hukum, baik yang sudah dideklarasikan sebagai calon presiden ataupun belum. Benar-benar sakit nih orang, semua sama di hadapan hukum, ujar Ruhut Sitompul dikutip dari Newsworthy dari akun Twitter pribadinya. Meski sudah dideklarasikan sebagai calon presiden, jika KPK telah menemukan 2 alat bukti yang kuat, maka tidak bisa mengelak dan akan jadi tersangka korupsi. Ruhut kemudian menyindir Sudirman dengan sebutan bodoh dan tolol, dan ia yakin orang yang didukung pasti akan kalah. Emang kalau sudah deklarasi capres ada 2 alat bukti yang kuat tidak bisa lagi jadi tersangka korupsi. Inilah orang paling bodoh, goblok, tolol. Karena itu yang didukung pasti kalah, merdeka, ujar Ruhut. Padahal saat pendeklarasian Anies sempat disinggung oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak yang juga mengkritiki pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres oleh Partai Nasdem sebab Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK. Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK, tetapi ada parpol yang mengatakan kriminalisasi. Juga mantan Wakil Ketua KPK mengatakan hal tersebut, padahal seorang advokat, katanya dalam keterangan tertulis. Menurut dia, hal tersebut juga bentuk politisasi dengan menggiring opini publik tanpa bukti autentik dari parpol dan advokat yang tidak menghargai lembaga tempatnya bekerja dahulu dan tidak menghormati hukum. Pada saat seorang dalam pemeriksaan KPK, masuknya parpol ke area deklarasi capres yang bersangkutan memberi kesan niat tidak baik. Terlihat sebagai intervensi tidak kasat mata terhadap upaya KPK membongkar kasus Formula E, ujarnya. Seharusnya, kata dia, semua pihak menahan diri menunggu hasil pemeriksaan KPK dan mendorong KPK bekerja profesional. Penghormatan terhadap hukum sepatutnya ditujukan oleh semua pihak termasuk partai politik. Pada saat media beramai-ramai mengatakan revisi Undang-Undang KPK memperlemah komisi tersebut menjadi tidak sekuat atau powerful dulu, maka jadi aneh media dan masyarakat bungkam saat ada parpol masuk ke area tersebut secara terang-terangan, ujarnya. Deklarasi Nasdem memang selamatkan Anies dari KPK. Hutang tak terbilang pada Surya Paloh jadi perjanjian yang tak tertulis. Hutang Anies tak terbilang pada Surya Paloh sulit ditepis. Deklarasi Nasdem telah selamatkan dirinya dari KPK seperti yang dikatakan Sudirman Said. Ini sebuah rekam jejak yang maha buruk bagi seorang capres. Hutang Anies pada Surya Paloh bukan 50M, 92 bahkan 400M, tetapi jauh melebihi deret bilangan hitung atau ukur. Bukan dalam bentuk rupiah, dolar atau mata uang lainnya di muka bumi, dia berhutang jiwa, akal sehat, dan hati kecilnya. Bila koalisi perubahan mampu raih kemenangan di Pilpres 2024, bukan mustahil Anies Baswedan menjelma menjadi boneka Surya Paloh, penguasa oligarki sesungguhnya bersama Demokrat dan juga PKS. Saat Anies dipanggil KPK, memang sejumlah pihak mengkritik KPK mengenai pemanggilan Anies Baswedan terkait kasus Formula E hingga muncul isu kriminalisasi. KPK pun merasakan stigma yang dibangun dengan sistematis dan masif untuk kelangsungan kerja pemberantasan korupsi. Pemanggilan Anies tersebut dikritik sejumlah pihak karena diduga politis dalam upaya penjegalan capres Anies. Kesannya seperti itu. Bahkan KPK sempat bercerita kepada Mahfud MD. Awalnya Mahfud MD cerita Firly yang merasa isu pemanggilan Anies itu menjadi ribut hingga muncul tudingan menjegal Anies. Terhadap langkah KPK saat itu menangani dugaan korupsi kasus Formula E sendiri terjadi lantaran mencuatnya nada-nada sumir terkait dengan pemeriksaan kasus beraroma tak sedap dalam perhelatan balap mobil listrik tersebut. Lembaga antirasuah pimpinan Firly Bahuri itu pun dianggap menjegal upaya pencapresan dari ex-Gubernur DKI Jakarta tersebut pasca menangani kasus ini. Serangan silih berganti datang para pendukung Anies saat lembaga antirasuah tersebut mulai merangsek masuk menangani kasus Formula E. Hal tersebut membuat penanganan kasus Formula E sendiri mandek dan terkesan jalan di tempat. Padahal KPK sendiri tidak mungkin bertindak dan melakukan penanganan sebuah perkara tanpa berdasarkan SOP yang jelas.
KPK pasti masuk dan mulai menyelidiki suatu perkara dengan landasan serta pijakan hukum. Untuk diketahui, Nasdem sendiri telah mendeklarasikan Anies Baswedan 3 Oktober lalu. Deklarasi itu dilakukan di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Surya Paloh dan para elit Nasdem. Selanjutnya, Partai Demokrat juga ikut mendeklarasikan Anies sebagai capres pada 27 Januari 2023. Deklarasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono melalui pers rilisnya saat itu. PKS pun menyusul Nasdem dan Demokrat untuk menyatakan dukungannya terhadap Anies Baswedan.